Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Hari ini kita akan menyatukan hati kita. Kita akan bertemu Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan. Yang di rumah, yang di jalan, yang di kos, dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang terbuka untuk menerima pesan-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang siap memuji Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Dimanapun kita berada, tepuk tangan saudara-saudara, memuji Tuhan. Kalau perlu bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus.
Walaupun masa PPKM ini belum berakhir, semuanya masih begitu kacau, kita percaya Tuhan itu tetap Allah. Tuhan itu gak pernah berubah, kuasanya gak pernah luntur, kuasanya tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari katakan, betapa dahsyat, yes, Engkaulah pencipta segalanya Tuhan. Pencipta segalanya ada. Dari dulu sampai sekarang. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes Lord, Allah penghidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau. Kau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, biarkan Kau tetap Allah. Ya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dari dulu sampai selamanya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
worship you. Yes Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, engkau kekuatan. ada tembok di depan kita, kita gak bisa apa-apa. Panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus, Yesus. Bagi Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan lembut katakan, panggil namanya Yesus, Yesus. Panggil dia, panggil Yesus masuk ke hidupmu.
namanya Yesus. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, izinkan Tuhan masuk.
suaranya. Dengarkan suara Yesus. Apa yang Tuhan inginkan atas hidupmu. Terus panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kekuatan kami tidak ada yang lain. Kepada Engkau roh kami berserah. Waktunya kami akan mendengarkan pesan-pesan daripada firman. Tanah hati kami sudah Kau buat menjadi tanah hati yang lembut, tanah hati yang subur. Urapi kami semua. Dan biarlah nama Yesus dipermuliakan. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Ternyata kita sudah ada di tanggal 1 Agustus 2021. Ya, pandemi sudah kita jalani, kita lewati kurang lebih 1,5 tahun. Ya, ibadah kita masih ibadah secara seperti ini, ya. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sementara tadi pujian kita nyanyikan bersama-sama di tempat kita masing-masing, saya percaya sudah ada pesan-pesan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan sementara juga firman Tuhan akan disampaikan ke depan, biarlah juga urapan yang membuat roh jiwa tubuh kita segar itu turun di tengah-tengah kita. Kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan yang diwahyukan lewat hambanya ini pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita membuka dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat 43. Saya memberi judul atau tema tentang kesegaran yang dari Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ada ya, saat ini, biarlah jiwa kita selalu segar. Seperti dalam Mazmur 23, Engkau menyegarkan jiwaku ya Tuhan. Ya, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita harus selalu segar. Roh kita, manusia roh kita perkasa. Organ-organ tubuh kita dibuat sehat. Ya, kita baca mulai ayat yang ke-43, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tentang Yesuslah atau tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan. Saya ulangi lagi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa
oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, ini sebuah kerinduan dari tempat yang maha tinggi. Pada waktu firman disampaikan, seperti ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus turun di tengah-tengah orang-orang yang sedang mendengar, atau kita yang pagi ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Karena tanah hati kita sudah gembur, sudah siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Luar biasa ini. Bisa saja terjadi pada pagi hari ini, sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus dicurahkan memberi kesegaran kepada kita umat Tuhan, lalu mulut kita ini mulai berbahasa roh, berkata-kata dengan karunia bahasa roh, dan tidak henti-hentinya bersyukur dan memuji Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi Roh Kudus dicurahkan, baptisan Roh Kudus dialami oleh orang-orang ini. Lalu baru mereka dibaptis air, baptis selam. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang bertahun-tahun saya mengabdi kepada Dia, pada Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Selama saya membaca, merenungkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, terutama di dalam kitab-kitab Injil, di sana Tuhan Yesus beberapa kali memberikan pernyataan-pernyataan, ya, yang membuat saya sering bertanya-tanya juga. Ada dua hal yang membuat saya bertanya-tanya. Yang pertama, Yesus pernah mengatakan, kalau Injil kerajaan Allah itu diberitakan ke seluruh muka bumi, baru tiba kesudahannya. Jadi Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Sampai ada salah satu gereja JKI namanya Gereja JKI Injil Kerajaan. Maksudnya Injil Kerajaan terus disampaikan, diberitakan sampai ke ujung bumi. Baru tiba kesudahannya, baru Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Lalu saya bertanya, Bapak Ibu, bagaimana itu caranya? Injil bisa diberitakan ke daerah kutub utara, ke kutub selatan, di pulau-pulau kecil, daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya bertahun-tahun ketika saya mulai mengenal Dia, mulai melayani Dia. Pernyataan yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah, ya, justru itu adalah sebetulnya pernyataan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat ketika Yesus naik ke surga di atas Bukit Zaitun. Mereka berkata, Yesus yang ini akan datang, ya, dengan cara yang sama. Kamu akan melihat ke atas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dari situ juga saya bertanya, bagaimana caranya? Pada saat Yesus datang yang kedua kali, kita semua bisa melihat bersama-sama, bisa menyambut bersama-sama. Bagaimana caranya? Ternyata Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah musim pandemi ini, mata saya terbuka. Saya bisa sekarang bisa ngerti. Ternyata musim pandemi inilah, ya, di sana dikatakan
oleh kitab Habakuk, di tengah-tengah murka Tuhan ada kasih sayang. Jawabannya adalah dengan cara bagaimana supaya Injil itu bisa diberitakan sampai mencapai ke seluruh muka bumi. Bagaimana Yesus bisa diketahui kita bersama-sama akan kedatangannya yang kedua? Jawabannya adalah media. Seperti khotbah saya saat ini Bapak Ibu, itu bisa ditangkap di seluruh muka bumi. Ya, media internet, media Google, media YouTube, dan lain sebagainya. Hari ini sedang terjadi tsunami pertobatan yang luar biasa. Media yang dipakai salah satunya adalah YouTube, lalu Zoom, masih banyak yang lain lagi. Banyak sekali jiwa-jiwa berdatangan kepada Tuhan Yesus. Sampai ada seseorang mengatakan, sekarang aku sudah tidak mau melihat YouTube lagi. Kenapa? Beritanya tentang berita Injil tentang Tuhan Yesus Kristus itu bagi mereka yang selama ini mungkin alergi terhadap kekristenan. Bapak Ibu, terjadi pertobatan-pertobatan orang-orang baru. Ya, jiwa-jiwa baru dilawat Tuhan. Ya, dan bukan hanya di bidang bisnis, di bidang kegiatan-kegiatan aspek hidup yang lain. Media-media ini bisa dipakai, terutama dalam hal ini kaitannya dengan apa yang menjadi pertanyaan bagi saya, apa yang menjadi rencana Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa seperti pujian tadi adalah dengan media. Maka hari-hari ini kita harus bijaksana, lebih bijak menggunakan media Bapak Ibu. Ya, untuk membangun keluarga lebih intim, membangun persaudaraan keluarga besar lebih intim. Ya, ada satu keluarga yang seluruh keluarga itu Bapak Ibu anak-anak positif COVID, bingung semuanya. Lalu minta tolong mengadakan ibadah secara Zoom setiap hari-hari tertentu. Mendoakan bersama sehingga terjadi mujizat, seluruh keluarga diselamatkan karena memakai media yang luar biasa itu. Lebih daripada itu, setiap minggu mereka mengadakan renungan bersama-sama, mengadakan ibadah bersama-sama. Bukankah ini sesuatu yang elok? KKR tidak perlu datang jauh-jauh, lewat media, lewat apa yang ada, lewat hal yang sederhana ini. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, justru di tengah-tengah kelimpahan lawatan Roh Kudus itu tadi terjadi tsunami, tuaian besar-besaran, jiwa-jiwa baru, domba-domba terhilang kembali kepada Tuhan. Justru disebutkan di sini ada satu angkatan, generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Ya, mungkin sedang asik mereka dengan main yang namanya YouTube. Tiap hari dari pagi sampai malam ya, ketika apalagi hari Minggu, ibadah online hanya 1 jam sekarang. Lalu menggunakan media ini di situ terus untuk mencintai, mengasihi yang ada di situ. Tetapi tidak yang bersifat hal-hal yang membuat kerohanian bertumbuh. Tetapi hal-hal yang membuat sia-sia, semakin dicintai. Misalnya, maafkan saya yang muda-muda, main game misalnya. Tiap hari main game terus. Game dicintai, yaitu semakin mencandu. 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan, kalau kita semakin mencintai dunia dengan segala isinya, menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dikatakan kasih akan Bapa itu undur. Makanya belum berbuat apa-apa generasi ini dikatakan sudah menjadi lelah, sudah menjadi lesu. Dan bahkan teruna-teruna itu jatuh tersandung. Makanya tantangan juga untuk semua tadi yang sudah melayani, ya jangan sampai ini terjadi. Ya, peristiwa-peristiwa atau kehidupan yang kita meninggalkan, yang seharusnya maksud Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi dengan kita gunakan untuk mencintai dunia, mengasihi dunia, maka akan terjadi yang namanya letih, lesu, dan berbeban berat.
Karena untuk hidup kudus itu sudah tidak perlu lagi. Maka pada kesempatan ini perlu yang namanya kesegaran rohani yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini saat ini sangat disediakan untuk kita, bagi kita yang percaya. Kembali kepada kisah para rasul. Dimulai dari sebuah keluarga. Seorang bapak bernama Kornelius, non-Yahudi. Dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Dalam kisah ini ada seorang perwira, seorang tentara, pejabat. Ya, ia orang saleh beserta dengan keluarga, pegawai-pegawainya, hamba-hambanya. Dikenal orang-orang yang takut Tuhan, suka menabur, suka berbuat baik. Ya, terutama disebutkan orang-orang Yahudi dikasihi, ditolong. Dia ikut membangun rumah Tuhan, rumah-rumah Tuhan dibangun. Dan dia tidak pernah berhenti bersedekah. Bapak Ibu, saya sampaikan di sekitar kita ternyata begitu banyak orang-orang seperti Kornelius. Yang saleh, takut akan Allah, berbuat sedekah, senantiasa berdoa. Mungkin jam-jam doanya kita kalah. Dan itu ternyata di pemandangan Tuhan sebagai sesuatu tindakan yang mencintai dia, yang menghormati dia, sekalipun mereka tidak tahu bagaimana seharusnya melangkah. Sehingga pada waktu itu gelora cinta daripada Kornelius itu sampai naik ke tahta hadirat Tuhan. Tuhan mengutus malaikat, salah seorang malaikatnya menjumpai Kornelius setelah sembahyang petang. Dia duduk di kursi. Waktu itu datang seorang malaikat kudus, dia berkata cemerlang. Wajahnya cemerlang, seluruh tubuhnya cemerlang. Ya, artinya silau dia melihatnya. Lalu salah satu pesan-pesan yang dia dengar, itu, Kornelius, ibadahmu, sedekahmu diterima oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Allah. Tetapi Kornelius, masih kurang satu. Kamu harus mengundang seorang yang namanya Petrus. Kamu harus mengutus orang-orangmu ke sana. Artinya Bapak Ibu, betul banyak sekali orang-orang yang seperti Kornelius di sekitar kita. Tetapi harus mengundang Petrus. Yang satu ini atau ibadahnya harus disempurnakan dengan apa yang akan disampaikan oleh Petrus. Tentu saja Kornelius penasaran, siapa Petrus? Apa maksudnya dari semua yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu? Setelah malaikat itu menyampaikan, lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Esok harinya dia mengutus 3 orang utusannya menemui Petrus. Luar biasa, sekali lagi saya sampaikan begitu banyak orang-orang yang kehidupannya seperti Petrus pada hari-hari ini. Tetapi masih kurang satu, harus mendengar berita yang akan disampaikan oleh Petrus. Sementara waktu itu Petrus sedang jam 12 siang, sedang waktunya orang makan, perutnya sudah keroncongan. Dia ingin menikmati masakan daripada Ibu Simon penyamak kulit. Bau masakan itu sudah sampai di hidungnya. Sembari masakan itu disiapkan, tahu-tahu Petrus itu diliputi oleh keilahian Allah. Mendapat pengurapan penyegaran yang baru. Matanya ditunjukkan sesuatu. Ada kain lebar turun dari surga. Ya, ada ujung-ujungnya, ada talinya. Lalu di situ penuh dengan binatang-binatang yang haram. Binatang-binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel. Lalu ada suara yang merdu berkata kepada Petrus, Petrus, ambil, sembelih, makanlah.
Petrus melihat itu jijik Tuhan, tidak bisa. Itu binatang-binatang haram. Bukankah firman-Mu berkata itu tidak boleh dinikmati? Tidak boleh dimakan. Kenapa Tuhan menyuruh kami menikmatinya? Ada suara lagi dari surga menjawab, Petrus, Petrus, apa yang dihalalkan oleh Tuhan, kamu tidak boleh berkata haram. Itu 3 kali disampaikan. Petrus, ingat Petrus, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, jangan kau berkata haram. Lalu penglihatan itu hilang. Dan Petrus itu bertanya-tanya. Lalu Roh Kudus bicara kepada Petrus, turun kamu, ada orang-orang menemui engkau dan kamu harus ikut dia. Singkat cerita, orang itu lalu berkenalan dengan Petrus. Disuruh makan bersama, bermalam di situ. Petrus sekarang tahu, dia mendengar cerita dari orang-orang itu tentang tadi yang namanya Kornelius. Lalu Petrus itu mulai menyadari, kalau begitu saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai umat Tuhan, orang Kristen, tidak boleh lagi saya berkata bahwa mereka tidak perlu diselamatkan. Saya tidak boleh memasang tembok-tembok lagi, penyekat-penyekat lagi atas orang-orang di sekitarku. Mereka harus mendengar berita keselamatan seperti yang aku alami. Dan aku perlu menyampaikan kepada rekan-rekan rasul yang lain, bahwa tidak boleh lagi memandang bulu, memandang muka dalam hal menyampaikan kabar keselamatan. Ya, lalu pagi harinya mereka menuju ke rumah Kornelius. Perjalanan itu dihitung pulang perginya 4 hari. Pada waktu sampai di halaman rumah Kornelius, Kornelius itu sudah mengundang keluarganya semua, sanak saudara, detolan, kenalan-kenalan. Kalau digambarkan sebuah tanah hati Kornelius itu seperti tanah hati yang gersam, siap ditaburi dengan benih-benih yang siap dilawat dengan hujan awal, hujan akhir. Tanah itu menjadi gembur, seperti WL tadi mengatakan, beri kami tanah yang lembut. Tanah hati daripada yang namanya Kornelius dan orang-orang seperti itu. Oh, mereka sangat haus dan lapar akan kebenaran. Siapa Petrus? Apa yang akan disampaikan? Makanya tidak heran pada waktu Petrus datang ke situ, langsung orang itu menyembah Petrus. Petrus berkata, hehehe, jangan menyembah saya. Lalu Petrus ada di tengah-tengah mereka, katakanlah seperti ini. Begitu banyak, katakanlah orang 50. Lalu Petrus itu mengaku, dia mengaku bahwa selama ini aku telah ditipu oleh yang namanya prinsip. Dan Tuhan tidak boleh. Adalah larangan keras untuk aku datang kepada Anda. Adalah larangan keras untuk aku menyampaikan apa yang akan kusampaikan pada saat ini kepada Anda semuanya. Petrus berkata seperti itu. Aku sekarang tahu setiap orang yang mengamalkan kebenaran itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Petrus berkata, dan Tuhan itu ternyata tidak memandang bulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Petrus itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia datang untuk mencari orang-orang berdosa, untuk membenarkan mereka yang bertobat, untuk mereka diselamatkan, diberi hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika Petrus sedang menyampaikan kebenaran itu, katakanlah seperti waktu saya menyampaikan seperti ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika Petrus bercerita tentang keselamatan itu. Ya, disampaikan. Petrus mengulangi, dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lalu terus dia bercerita, ada pengampunan di dalam darah Yesus. Ada kesembuhan lewat bilur-bilur Yesus, seperti nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Firman disampaikan, firman disampaikan, firman disampaikan. Lalu mereka saling memandang, mereka berkata, aku orang berdosa, kita orang berdosa. Ada jaminan pengampunan lewat nama Yesus. Kalau begitu, mereka saling angguk-angguk. Ketika mereka saling mengangguk, saling setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Waktu itu lalu dikatakan, turunlah Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Turunlah Roh Kudus melawat mereka. Saat ini turunlah Roh Kudus di tengah-tengah jemaat. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin tadi termasuk teruna-teruna yang sedang letih lesu.
turunlah kesegaran, urapan yang baru pada kesempatan ini, supaya kita tidak ketinggalan di tengah-tengah kelimpahan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, hujan awal, hujan akhir, lawatan Tuhan, tsunami pertobatan luar biasa ini. Jangan sampai generasi ini ketinggalan, generasi ini tersandung jatuh, bahkan belum berbuat apa-apa sudah loyo dan tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencapai destiny di dalam hidupnya. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus, turunlah. Dan apa yang terjadi, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Seperti kita jemaat ya yang sudah dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan hanya bisa membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus berkuasa membaptis kita dengan Roh Kudus dan apinya. Seperti peristiwa Pentakosta pada waktu itu, Roh Kudus dicurahkan sehingga mereka mendapatkan kesegaran. Mereka waktu itu yang ditinggalkan Yesus ke surga, disuruh kumpul di Yerusalem penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa maksudnya penolong yang lain? Mengapa kita disuruh kumpul di loteng Yerusalem seperti ini? Tetapi mereka terus tekun berdoa, dan mereka sebetulnya sudah letih, sudah lesu. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi pemimpin untuk kita ini melanjutkan karya daripada guru kita. Pada waktu itu lalu datanglah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api dan mereka dilawat luar biasa. Mereka mendapatkan kesegaran, mereka mendapatkan kuasa dan pribadi Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Api, kesegaran, api turun atas mereka. Dan turunlah atas jemaat saat ini, hari-hari ini. Jangan kita ketinggalan, ini adalah saat-saat yang luar biasa. Nanti setelah ini kita akan nyanyi, kita akan nyembah Tuhan. Kita akan praktek lagi, kita akan minta urapan baru. Lalu nanti kita bersama-sama akan menikmati yang namanya tubuh dan darah Yesus. Mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Dan setelah itu Petrus berkata, loh ini kok aneh. Kok baptisan Roh Kudusnya dulu, tidak baptis air dulu. Ya, ternyata terbalik, setelah itu mereka semua dibaptis air oleh Petrus. Dan hari itu Yerusalem mendengar apa yang terjadi. Petrus mengunjungi, menginjili orang-orang yang seharusnya tidak boleh kita ke sana. Petrus dipanggil, Petrus disidang bersama dengan rekan-rekannya. Dan rekan-rekannya memberi kesaksian. Apa yang mereka alami itu seperti waktu kita alami yang kita alami di Yerusalem. Wah, lalu semua orang di situ, rasul-rasul yang lain memuji-muji Tuhan. Kalau begitu kita tidak boleh lagi ada tembok-tembok pemisah dengan mereka. Justru yang bekerja secara marketplace, hidup sehari-hari di tengah mereka, kita tidak boleh menutup diri pada hari-hari ini. Begitu banyak orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka mulai mengerti mana yang seharusnya aku percayai. Mereka mulai mengerti bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, renungan singkat pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan kita akan menyanyikan pujian tadi. Yesus, 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 Kau berarti bagiku, dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi supaya kita menerima kesegaran, menerima lawatan Tuhan kesempatan pagi hari ini. Mari kita katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus,
bisa. Seperti rusarimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan, jangan sampai ada yang mengalami kekeringan. Orang-orang pilihan-Mu semua selalu hidup kelimpahan firman-Mu, kelimpahan urapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya. Mari kita sembah Tuhan di tempat Anda masing-masing. Mari persiapkan hati kita. Siapa yang mengalami letih lesu beban berat, turunlah hujan awal, hujan akhir Roh Kudus, pencurahan urapan yang baru. Hai generasi yang ada, termasuk anak-anak muda. Ya Rabb, Bapa Yesus, haleluya. Kasih Bapa, kasih mula-mula kembali ada di umat-Mu. Ya Yesus, haleluya. Roh Kudus dicurahkan untuk generasi ini, semua di rumah masing-masing menerima pengurapan yang baru, seperti keluarga Kornelius. Rapa Padaya Sadaya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau datang kepada kami pagi ini dengan gelora kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan firman-Mu yang memerdekakan kami, dengan urapan Roh Kudus yang menyegarkan kami.
semua kami di generasi ini, di angkatan ini, tidak lagi didapati letih lesu dan beban berat, tetapi kami berlari tidak lelah, berjalan tidak penat, Yes. dengan pengurapan daripada Roh Kudus-Mu, Ya Tuhan. baik yang paling sepuh sampai anak-anak, termasuk yang melayani semua Bapa. Didapati kami selalu dalam jalan-jalan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami selalu diingatkan bahwa Yesus sudah mati. Tubuh-Mu dipecah-pecah, darah-Mu mengalir untuk sakit kelemahan kami, untuk dosa pelanggaran kutuk Yes. yang seharusnya tertimpa atas kami. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Saya mengajak jemaat saudara yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Kita angkat roti ini dan tangan kiri ada di dada di atas jantung persis. Menyerahkan hidup kami untuk bergantung kepada Tuhan Yesus saja yang sudah mati dan bangkit untuk kami, sudah berkata selesai dan selesai, sehingga relasi hubungan kami dengan surga terakses kembali, sehingga hidup dan kami mempunyai dan dalam segala kelimpahan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami bersama-sama makan tubuh-Mu. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam dewan musyawarah-Mu, dalam sidang ilahi di surga, bersama-sama kami tersungkur di hadapan tahta anugerah-Mu, bahwa kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Manusia lama kami sudah dikuburkan, mati bersama Kristus, bangkit dalam ciptaan yang baru. Manusia baru, sehingga penuduh-penuduh apapun tidak, atau pendakwah tidak lagi bisa menuduh dan mendakwah kami. Mari kita angkat bersama-sama darah Yesus, dan kita akan minum bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami minum daripada darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita bersama-sama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menyinari kita dengan wajah. Segala berkat yang menjadi bagian kami adalah berkat yang menyelamatkan. Ketika kami ada di rumah, di luar rumah, keluar masuk kami, berkati Tuhan semua. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus dan firman. Yang bekerja di marketplace juga Tuhan sertai, Tuhan limpahkan hikmat, pengertian, marifat, kebijaksanaan
dari yang paling sepuh, generasi yang muda, yang lebih muda lagi. Di tengah-tengah musim pandemi ini Bapa, Kau memelihara gerejamu dengan caramu yang ajaib. Kami telah menghormati hari Sabat, hari yang kudus, hari yang mulia, hari kenikmatan Tuhan. Dan Kau menyediakan atas kami kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit. Yes. Dan Kau membuat kami bergembira menikmati milik pusaka Yakub. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, disempurnakan ibadah pada pagi hari ini oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, agar api Tuhan menjaga kami siang, malam, pagi, petang. Termasuk rumah Tuhan ini Bapa. Dan kami juga menanti-nantikan ibadah tatap muka terwujud kembali Bapa. Berkati pemerintah daerah setempat, pemerintah bangsa kami. Ya Bapak, untuk bisa menyelesaikan dengan cara yang ajaib dari tempat yang maha tinggi apa yang sedang terjadi. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin. Persembahan dan persekutuan dapat dikirimkan melalui rekening CAI, yaitu Panin Bank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febri Melati.